Nah, jadi eh, satu kalimat pendek itu, saudara, dan menjadi tema kita. eh, Jika kamu benar-benar mengecap kebaikan Tuhan, itu sebetulnya sebuah kalimat yang menegaskan tiga hal, saudara. Itu ada dalam ayat 1, ada dalam ayat 2, dan ada dalam ayat 4. Nah, apa maksudnya ini, saudara ya? Ketika tema kita disuarakan, telah mengecap kebaikan Tuhan atau mengecap kebaikan Tuhan, itu rupa-rupanya adalah menegaskan apa yang tertera di dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 4. Nah, secara cepat, inilah maksudnya, saudara-saudara. Ya. Jadi di dalam ayat 1 yang eh, dalam buku panduan itu tidak dibaca, tapi kenapa saya membacanya? Karena ini penting, Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi ketika kita ini sudah mengecap, merasakan eh, apa kebaikan Tuhan, merasakan berkat Tuhan, sukacita Tuhan, itu seharusnya yang terjadi dalam hidup kita adalah membuang hal-hal yang jahat. Saya perhatikan ayat 1 ya. Hal-hal yang disebut tipu muslihat, hal-hal yang disebut kemunafikan, kedengkian, fitnah. Nah, sehingga ketika kita mengaku sudah pernah merasakan kebaikan Tuhan, kehidupan kita itu mestinya lebih baik dan ukuran baik itu adalah kalau orang lain bisa merasakannya. Karena kan seringkali terjadi seperti itu kan, saudara. Kok menurutku aku baik-baik saja ya. Pikirku hidupku sudah baik-baik aja ya gitu. Tapi cobalah survei gitu, tanya ke apa sebagian orang-orang di sekitar saudara tentang siapa saudara gitu. Barangkali kalau dia boleh jujur gitu, akan memberi informasi tentang diri kita gitu, saudara. Jangan-jangan kita adalah orang-orang yang tadi ya, setidaknya kalau yang ringan-ringan aja, orang yang munafik misalkan, orang yang suka dengki, dengki itu kan sebuah bentuk emosi yang unik ya, saudara ya. Dengki itu kan gini, eh, kenapa ya orang itu nggak bisa seperti saya? Nah, itu kan dengki ya. Iri itu kenapa saya nggak bisa seperti dia? Kan ada orang yang kayak gitu ya. Orang tuh nggak bisa kayak saya ya gitu. Bodoh banget sih gitu. Atau apa saja lah pikiran kita gitu ya. Nah, kok nggak kayak saya tuh kayak gini aja kok nggak bisa. Nah, itu kan kedengkian, saudara ya. Kalau iri sebaliknya, kok aku tuh nggak bisa kayak dia gitu, saudara. Nah, jangan-jangan saudara kita adalah orang yang tidak mampu, belum mampu memiliki kualitas hidup yang bisa menjadi berkat, membahagiakan orang-orang di sekitar kita. Jadi ketika tema kita mengatakan mengecap kebaikan Tuhan, yang terjadi dalam hidup saudara seharusnya pertama, saudara membuang, menghilangkan, meniadakan hal-hal yang disebutkan di dalam ayat 1 ini. Dan saudara menjadi sumber sukacita, bukan menjadi batu sandungan, batu sentuhan, ya, sumber masalah dalam kehidupan saudara. Tapi menjadi orang yang seperti gambar itu ya, yang menyenangkan begitu rupa. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, ketika kita mengecap kebaikan Tuhan, maka yang akan terjadi di dalam kehidupan kita itu seperti orang yang selalu merasakan kehausan akan kebenaran firman Tuhan. Ya. Dan itu tertulis di dalam ayat 2 itu ya. Menjadi seperti bayi yang baru lahir, saudara. Nah, selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani. Supaya oleh tadi, susu yang murni dan yang rohani tadi, kita mengalami pertumbuhan
pertumbuhan yang sedemikian rupa membuat kita meraih apa yang dianugerahkan Tuhan, yaitu keselamatan. Nah, ini kan menarik ya, ketika kita merasa apakah sudah mengecap kebaikan Tuhan, tapi kalau tidak ada kehausan akan firman-Nya, ya apa, saudara? Ini menjadi pertanyaan besar ya, saudara, karena mestinya itu menjadi ciri khasnya. Bapak Ibu saudara sekalian, saya kok merasa begini ya, lewat pandemi ini ada satu anugerah yang tidak terduga sebelumnya. Kan memang seringkali seperti itu ya, kalau orang itu diberkati Tuhan itu di saat-saat sulit, itu malah kita itu menemukan berkat ya, saudara. Salah satunya adalah YouTube itu, saudara. Nah, ini kan apa? Tayangan yang ada di YouTube dan menjadi tren. Tadi kalau saudara mengecap, merasakan kebaikan Tuhan, seberapa haus saudara akan firman Tuhan. Nah, tokoh-tokoh ini ya, Sam Samun, pernah dengar Bapak Ibu? Atau Christian Prince yang memang menjadi misteri ya sampai saat ini. Barangkali sudah ada yang pernah ketemu orangnya, dalam arti kata ketemu wajahnya, kan kayaknya belum ya, belum terbongkar. Nah, Christian Prince ini siapa gitu kan, masih misterius gitu. Atau Ezra Soru, kalau ini kan ya cukup terkenal ya, saudara. Atau juga ini Tanpa Ragi ini, nah, ini kan yang muncul di video ya kartunnya ini gitu. Menurut saya unik juga tuh ya. Siapa orangnya yang nggak tahu, tapi pembahasannya tuh dalam loh, saudara. Saya yang pendeta, dan sekarang ini sudah memasuki masa pelayanan 20 tahun, saudara. Itu kalau di sinode berarti sudah pendeta yang usianya menengah gitu, middle. Kan kita itu di GKI itu kan tanpa diatur, tapi ada semacam pemahaman 10 tahun ke bawah itu pendeta yang baru, 10 sampai 20 itu yang menengah, 20 sampai 30 tahun, dan kemudian emeritus. Nah, itulah para sesepuh, para senior gitu ya, saudara. Nah, kalau saya ikuti video beliau-beliau ini gitu, waduh, belajar banyak loh saya, saudara. Iya, banyak sekali hal yang baru, dan itu saya betul-betul sangat bersyukur, saudara. Kok ya untung ada pandemi, sehingga banyak waktu luang gitu kan, saudara. Karena kalau baca buku ya udah saya babat semua, saudara. Memang itunya hari-hari itu yang kami kerjakan kan, baca buku, baca buah. Ini kok ada kebiasaan baru, saudara, nonton video. Nah, tinggal mau video yang mana nih, saudara ya. Di YouTube itu kan lengkap gitu ya. Video senam pagi ada gitu, saudara ya. Video senam aerobik ada, saudara ya. Memasak, waduh, banyak sekali ya. Ya, itu juga salah satu anugerah, saudara ya. Istri saya belajar banyak masak nih. Wah, jadi gemuk lah seperti ini saya ini. Termasuk ini video-video perdebatan ini ya, tinggal disaring-saring aja sih, saudara ya, karena ya gini, dalam konteks Indonesia berdebat begitu rupa kadang kurang ini ya, kurang kalau orang Jawa bilang tuh ya toto kromone gitu istilahnya ya, tata keramanya itu kurang sreg gitu. Tapi ya kalau buat saya, bukan untuk saya praktekkan lalu saya juga berdebat dengan semua orang, tidak, saudara. Poin saya tadi, saya haus akan firman Tuhan. Saya pengen belajar, saya pengen tambah ilmu lagi. Dan di YouTube salah satunya, saudara, itu tersebar ilmu yang begitu berlimpah. Mari, saudara, silahkan dimanfaatkan untuk belajar banyak dari YouTube. Karena apa? Itu salah satu bukti kehausan akan kebenaran firman itu, salah satu bukti bahwa saudara sudah mengecap, merasakan kebaikan Tuhan. Maka saudara
ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi. Ya, sehingga saudara mengalami pertumbuhan, tidak stagnan, tidak mandek, ya, tapi bertambah-tambah keingintahuan saudara akan kebenaran firman Tuhan. Dan puji Tuhan itu tersedia berlimpah, ya, tersedia berlimpah sumber itu saat ini, salah satunya di YouTube. Susah. Kita lanjut. Yang ketiga, saudara, jika kita mengecap kebaikan Tuhan itu, di dalam ayat 4 dikatakan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Tuhan. Nah, ayat 4 ini kalau Bapak Ibu saudara-saudara baca tentang batu tadi, tentang batu hidup, itu akan terus dijelaskan sampai ayat ke-8. Itu kesimpulannya adalah seperti yang saya tuliskan. Ketika saudara mengecap kebaikan Tuhan, maka saudara ini akan diutus untuk meneladani Kristus. Nah, bagian mana yang bisa kita teladani, saudara? Bagian di mana Kristus diilustrasikan seperti batu yang dibuang. Ya, batu yang nggak dipakai. Batu yang awalnya dianggap nggak ada gunanya ini batu. Gitu, saudara ya. Tapi ternyata batu itu dimanfaatkan oleh ahli bangunan, dipakai sebagai akrogoniaios atau pondasi atau batu penjuru. Nah, saudara, memang apa namanya bangunan di Timur Tengah, ya, kalau kita berbicara abad-abad sampai abad yang pertama dan kemudian sampai abad pertengahan pun, tembok itu kan bahan baku utamanya adalah batu kan, saudara ya, batu. Nah, itu kan memang dalam kebiasaan orang di sana, bangunan yang lebih besar membutuhkan batu pondasi yang besar, gitu, saudara. Nah, biasanya dicarilah batu yang ukuran besar. Nah, karena batu itu ukuran besar, ya, maka dia potong sesuai kebutuhan. Nah, tentu ada, sebutlah sampah batu, ya, potongan batu yang tidak dipakai, gitu, saudara. Nah, itu kan nggak terlalu diperlukan karena bangunan itu membutuhkan batu-batu yang lebih besar. Nah, itu maksudnya batu yang dibuang itu adalah itu, saudara. Ya, potongan dari batu besar atau potongannya itu batunya sedang gitu ya, nggak dipakai oleh tukang bangunan yang mendirikan bangunan besar itu. Nah, itu dibuang. Nah, oleh tukang batu lain yang membangun bangunan lebih kecil, sebutlah tadi bangun gedung perkantoran gitu ya, ya, gedung kaisar atau gedung apa itu yang megah. Nah, yang dibuang ini kan nggak dipakai, tapi diambil oleh tukang bangunan, misalkan mendirikan rumah untuk keluarga kecil saja. Nah, batu yang dibuang itu, yang nggak ada harganya itu, ternyata berharga untuk tukang batu yang lain gitu loh, saudara-saudara. Oke, paham ya, saudara ya? Sampah batu itu ada, maksudnya itu, saudara. Ya, seperti gambar yang di depan saudara ini kan gitu, karena ini sebuah gedung, maka batu pondasinya ya sebesar ini. Batu penjurunya ya sebesar ini yang akan menjadi menjadi patokan ya arah kanan dan arah kirinya. Tinggal nerusin aja kan gitu, saudara-saudara ya. Nah, jadi sisa dari potongan batu itu ternyata bukan sampah, ya, dipakai untuk keperluan bangunan yang lain. Jadi sudah dibuang, dianggap nggak berguna, ternyata itu, saudara, itu masih ada manfaatnya. Yesus mengalami hal itu kan, saudara-saudara. Para imam ya menyingkirkan Yesus. Para imam bersekongkol untuk
membunuh dia. Tapi ternyata Yesus adalah batu penjuru. Malah dari penderitaannya itulah berdirilah gereja, berdirilah orang percaya sampai hari ini. Nah, saudara, ketika kita adalah orang yang pernah mengecap, merasakan kebaikan Tuhan, maka kita bisa meneladani apa yang dialami oleh Kristus ini, saudara. Ya, tadi seperti kesaksiannya Ibu Vita tadi ya, yang bercerita tentang maminya ya, mamahnya, yang kekristenannya begitu nampak jelas. Padahal kalau dari sisi saudara-saudara kita yang Muslim kan murtadin ya, saudara ya. Mamahnya itu murtadin, ya pindah agama Kristen gitu. Nah, ternyata dalam setiap pergumulan dan kesusahannya, maminya Bu Vita pada akhirnya menjadi sosok pribadi yang dikenang, ya setidaknya oleh putrinya, oleh keluarganya, dan bisa disaksikan. Walaupun sudah beberapa tahun yang lalu meninggal dunia, tapi ternyata dia jadi batu penjuru, menjadi panutan bagi Bu Vita. Juga Pak Daniel tadi bercerita tentang istrinya yang sudah 24 tahun mengabdi dan saat ini pensiun gitu ya. Dan sekarang akan berdua-duaan lagi. Tinggal dicari nikmatnya, Pak. Karena istri saya juga 2 tahun ini memilih pensiun dini dari rumah sakit Cikini. Iya, karena ya ada sakit ya, Diana kebetulan kakinya sakit, nah sehingga kesulitan untuk berdinas bertugas sebagai perawat di rumah sakit Cikini. Selain ya dia ada ngambek-ngambeknya lah dengan rumah sakit Cikini yang sekarang jadi rumah sakit swasta itu, saudara ya. Nah, dia istri saya itu idealis ya, rumah sakit Kristen kok jadi rumah sakit swasta. Moh katanya. Dia cabut saudara dan pilih nemani suaminya. Dan hasilnya ada. Langsung saya makan makanan rumahan jadi gemuk. Baik, kita kembali ke pokok persoalan kita, saudara. Yang sudah mengecap kebaikan Tuhan. Maka hayatilah bahwa kehidupan saudara itu bisa menjadi seperti batu yang dibuang. Enggak apa-apa, saudara. Ketika saudara saat ini sedang mengalami batu yang terbuang tadi. Tidak apa-apa. Kristus pun, Yesus pun mengalami hal itu kok. Tapi pada saatnya, batu itu bukan cuma bermanfaat, bahkan menjadi batu penjuru. Ya, trend center, menjadi pusatnya. Pusat tumpuan gedung itu, bangunan itu. Menjadi posisi yang sangat penting. Jadi jangan fokus dengan masalahmu sekarang, maksud saya adalah putus asa dan kemudian tidak berpengharapan, tapi berjuang atasi sambil saksikan janji Tuhan. Di depan nanti akan ada pelangi setelah hujan yang deras, bintang semakin cerah ketika kegelapan itu ada dalam kehidupan kita. Nah, kan gitu ya, saudara. Nah, itulah ketiga hal, saudara, yang ditekankan di dalam bacaan kita, yang dikaitkan dengan mengecap kebaikan Tuhan. Nah, terakhir, Bapak Ibu saudara sekalian, ketiga hal yang saya sampaikan tadi adalah sebetulnya kesimpulan dari bacaan kita kalau saudara membaca ayat 9 dan ayatnya yang ke-10 gitu. Ya, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus dan seterusnya. Lalu dalam ayat 10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi
Inilah kebaikan Tuhan itu. Eh, apa? Rasakan, nikmati, ya. Dan ketika saudara bisa menikmatinya, akan ada hal yang berbeda di dalam kehidupan saudara. Nah, salah satu kata penting di dalam ayat 9 itu adalah imamat yang rajani. Nah, barangkali saudara eh, belum memahaminya, barangkali saudara, karena ini adalah sebuah gelar yang unik, gelar yang sangat unik nih saudara. Gelar ini mula-mula adalah gelar yang diberikan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kita Yesus Kristus itu memiliki 3 gelar sekaligus, saudara. Nabi, imam, dan raja. Ya kan, saudara ya? Nabi, imam, dan raja. Nah, gelar itu juga dikenakan kepada saudara dan saya. Tuhan menginginkan kita menjadi nabi, imam, dan raja. Bukan pada jabatannya, saudara, tapi pada perannya. Nabi bukan lalu kita jadi seperti Nabi Nuh, nabi yang ada itu, bukan, saudara. Tapi menyuarakan kenabian, gitu, saudara. Imam bukan lalu kita bikin bait Allah, gitu. Lalu semua jadi imam lah. Kalau semua jadi imam, umatnya mana, gitu, saudara. Bukan. Tapi mari kita dalam hidup ini berperan seperti imam di tempat kita masing-masing. Ya, di rumah jadi imam di rumah. Siapapun bisa jadi imam di rumah. Ketika bapak tugas luar kota, ibu jadi imam bisa? Bisa. Pimpin anak-anak berdoa. Pimpin anak-anak bikin persekutuan. Pimpin anak-anak membaca firman. Anak-anak bisa jadi imam? Bisa. Di sekolah misalkan. Teman-temannya diajak berdoa, teman-temannya diajak datang ke hadirat Tuhan. Itu fungsi dan peran imam. Ya, kalau kalau fungsi secara legalnya imam ya ada di tempat imam bekerja, tapi bukan itu yang Tuhan mau. Kerja menjadi pemimpin. Wow, ini dia. Saudara, ini yang harus terus disuarakan. Ya, kita ini orang-orang keren, saudara. Gelar itu, maksud itu adalah gelarnya Yesus. Itu juga gelar yang sekarang ingin terjadi dalam hidup saudara. Nah, itu adalah konsep-konsep superioritas kekristenan. Ya. Tujuannya apa? Agar saudara punya pengharapan, agar saudara punya percaya diri, saudara. Ya, konsep-konsep superioritas. Ya, misalkan dalam Ulangan 28 ayat 13, Tuhan ingin menjadikan saudara apa? Kepala, bukan ekor. Itu kan konsep-konsep superioritas. Gitu. Ini terus perlu disuarakan. Menjadi penyemangat buat anak-anak kita, penyemangat buat diri kita sendiri ketika kita terpuruk gitu ya. Ya, kita bisa tepuk dan hei kamu nih raja lu. Raja kok. Males raja kok. Apa? Lusuh raja kok leduk. Misalkan gitu ya. Menurut raja. Roma 8 ayat 31. Kalau di pihak kita siapa musuh kita? Nah, gitu ya. Kamu tuh pemberani di dalam Tuhan, gitu kan. Ya. Ayo kalau pimpinanmu nggak benar, ya dikritik gitu. Jangan malah nggak benar. Kamu tuh pemberani, Tuhan di pihakmu. Siapa lawan kita kan gitu, saudara. Roma 8 ayat 37 ya. Lebih dari pemenang, coba bayangkan, saudara. Karena ada lagunya tuh. Lebih dari pemenang gitu kan, saudara. Apa tuh maknanya lebih dari pemenang? Pemenang kok ada yang ngelebihin tuh apa tuh, saudara, maksudnya? Iya, karena orang bisa menang dengan curang. Betul nggak, saudara? Bisa, saudara. Karena anak saya nih atlet kan, pemain bola. Alah, di sepak bola tuh banyak juara satu karena ngatur skor, saudara. Iya. Nah, kita tuh lebih dari pemenang.
Kita itu kalau menang, bukan menang yang seperti itu, yang curang, yang bohong, yang markup, yang nggak benar. Kita tuh lebih dari pemenang. Kemenangan kita itu menjadi inspirasi buat orang yang di belakang kita. Itu kan lebih dari pemenang, saudara. Dan seterusnya, ayat-ayat semacam itu banyak sekali, saudara. Nah, salah satunya adalah yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 9 ini. Kamu adalah imamat yang rajani. Keren banget, saudara. Sudah imam raja pula, saudara. Dan itulah yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita sekalian. Mari kita kecap kebaikan Tuhan, rasakan kebaikan Tuhan, dan jadikan hidup saudara berbeda. Amin. Mari kita manfaatkan waktu untuk bincang-bincang. Ya, terima kasih Pak. Silakan Bapak Ibu yang mau ada pertanyaan atau berkomentar terhadap tadi yang disampaikan oleh Pendeta Yudi. Silakan waktu eh, disediakan untuk Bapak Ibu. Sambil ngopi boleh ya Pak ya? Silakan, silakan Pak. Iya, mari silakan. Izin Pak Daniel. Ya, monggo Bu Sofi. Bu Sofi, Ya, mari. selamat selamat berjumpa dengan Pak Yudi. Ya, halo. Ya, maaf Pak, saya nggak buka kamera karena sinyalnya jelek, jadi nanti Oke, bisa putus. enggak Ini apa-apa. kan tadi Bapak menyebutkan Nabi, Imam, dan Raja, Ya. tugas seorang Kristen ya Pak. Mm-mm. Kira-kira ini ada ayat penunjuknya nggak Pak? Oke, ayat penunjuk bagaimana maksudnya? Ini kan hanya satu ayatnya yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu nabi, Mm-mm. Tuhan Yesus itu imam, raja. Ada nggak di dalam satu ayat yang Oh, oke. Ya, makasih. Eh, langsung langsung diurai ya, Pak? Ya, silakan langsung Pak. Ya, Pak Daniel, baik. Ya, jadi ayat itu tidak ada, Bu. Ya, ayat itu tidak ada. Tetapi Kristus itu dalam pelayanannya, dia mengambil peran nabi. Dia melakukan apa yang nabi lakukan. Itu. Salah satunya misalkan nabi itu kan ya contoh yang gampang itu misalkan Nathan dengan Daud. Ya, ketika Daud melakukan perzinahan, ya skandal dengan Bathsheba itu, maka Nathan datang menegur. Nah, Yesus melakukan hal itu, Ibu. Ya, dia menegur, ya mengatakan salah ya salah, benar ya benar. Ya, itulah salah satu suara kenabian, profetisnya itu. Imam, ya. Kristus adalah imam besar kita. Ya, kalau ayat itu Ibu bisa baca di kitab-kitab Ibrani. Ayat-ayat pasal-pasal di kitab Ibrani. Yesus adalah imam besar kita. Tapi di satu ayat mengatakan, tapi imam besar yang mengetahui kelemahan kita. Ya, karena kalau imam besar yang sebenarnya itu ya biasanya sombong, saudara, namanya imam besar. Imam aja udah biasanya waduh tinggi hati gitu ya, apalagi imam besar, tapi tidak dengan Kristus, imam besar yang bahkan tidak tidak yang melakukan pengorbanan, tapi Yesus malah yang dikorbankan. Nah, kan unik sekali. Raja, iya, dia raja. Nanti pada saat kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, tema kita adalah Kristus. Ternyata Yesus adalah raja. Juga nanti di akhir tahun kalender kita, ya, jadi sebelum minggu terakhir sebelum Advent itu kita merayakan Kristus Raja. Ya, jadi memang Ibu dalam satu ayat tidak ada, tapi itulah gelar-gelar Yesus. Dia nabi, dia imam, dia raja. Selain gelar yang lain, anak sulung, juru selamat, dan lain-lain. Tapi dialah nabi kita, imam kita, raja kita. Dan gelar itu sekarang juga ada pada ibu dan saya. Marilah jadi nabi, jadilah imam, jadilah raja dalam kehidupan saudara-saudara. Keren banget.
Ya, itu yang Tuhan inginkan juga terjadi dalam hidup saudara dan saya. Demikian Ibu. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya, Silakan Bapak Ibu. Pak Yul. Saya Pak. Ya, mari monggo, Pak. Makasih Pak. Lama, berapa belas tahun kita nggak ketemu ya Pak Yudi ya. 2009 saya di Bintaro, Pak. Pernah pernah ketemu sekali pada saat saya pelawatan sama Pak Calvin ya. Oh, Ingat ya, waktu di Sinwil dulu. di Sinwil. Itu. Betul, Pak. Betul, Pak. Kalau Iya. proses pendewasaan dulu masih Pak Yudi ada kan ya? Pendewasaan mana? Pulau Mas. Dulu kan anaknya Rawamangun. Oh, enggak dong, Pak. Saya kan Oh, enggak pendeta ya? pertama di Pulau Mas. Setelah dewasa. Setelah dewasa dong. Iya. Oh. Setelah Masih ada dewasa. masih ada Pak Tumangkeng segala itu. Masih. Masih ya? Masih, Pak. Nah, umur Masih. Iya, masih, Pak. Oke. Iya. Bapak ini penyakitnya nggak berubah. Apa tuh, Pak? Nggak bisa kecil. Ya. Terus. Makanya saya ini pendeta berbobot, Pak. Berbobot di atas 100 kilo. Baik, Pak Yudi. Iya. Saya rasa kalau kita semua itu pasti sudah mengecap ya kebaikan Tuhan. Pasti saya jamin pasti. Karena kalau nggak ada Tuhan kita, wah bisa berantakan. Cuman gini, terkadang kita sendiri ini kan nggak sabar ya. Nah, kalau kita punya keinginan gitu ya, kita minta kepada Tuhan gitu, kok nggak kunjung dikabulkan ya gitu. Kadang-kadang kita ini kurang sabar deh. Nah, apalagi kalau kepepet gitu misalnya butuh ini gitu. Dan kita kalau berdoa kan Tuhan berikan apa yang kami perlukan, bukan yang kami inginkan kan gitu. Nah, gimana caranya kita membaca kehendak Tuhan? Kalau doa pasti dijawab ya Pak ya. Kalau doa itu dijawab itu kan bisa ditolak, bisa ditunda, bisa dikabulkan, kira-kira kan betul. Nah, ini manusia ini gimana caranya mengerti kehendak Tuhan itu? Iya, Pak. Itu Makasih, aja, Pak Pak. Yulian. Makasih. Ya, oke. Saya sangat percaya bahwa ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Iya. Kerjakan saja bagian kita. Pak, saya mau sharing betul-betul kejutan yang kami alami di GKI Bintaro. Salah satu masalah kami adalah ketika itu lahan parkir. Ya, karena memang kami masuk di sebuah jalan kecil Bintaro Permai 2 itu namanya. Sampai satu ketika, Pak, Ibu Ati, istrinya Pendeta Totok Emeritus, meninggal. Dan Ibu Ati ternyata sangat banyak yang menyayangi. Begitu banyak pelayat. Sampai akhirnya karena tamu, dia parkir depan rumah orang, warga maksudnya. Di tengah kedukaan itu ada warga yang ngamuk, Pak. Karena pintunya kehalang gitu. Nah, sudah bisa diselesaikan dan menurut saya warga itu juga agak keterlaluan karena salah satu teriakannya itu saya ingat betul karena saya terus harus menjadi menenangkan warga itu, tak bakar nih mobil nih gitu. Padahal kita sedang kedukaan. Oke. Nah, dari kejadian itu majelis rapat, kita harus beli lahan parkir. Memang tepat di belakang GKI Bintaro, Pak, nempel, itu ada lahan kosong yang dijual nggak laku-laku karena terkenal sangat wangker. Udah 2 orang menggantung diri di lahan itu gitu. Ya, bertahun-tahun memang nggak laku. Nah, sudah akhirnya majelis berketapan, ayo kita cari siapa pemiliknya. Dan
tawar, hampir 3M harganya. Itu pun harga dimurahkan, Pak, karena 1.100 meter kalau nggak salah. Itu udah harga cincai lah gitu ya. Itu hampir 3M. Lalu kami, apa itu KPR ya Pak istilahnya? Ngutang di Iya, bank. iya, Ya. iya. Nah ini menariknya. Ini kesaksiannya di sini. KPR itu harus dilunasi 15 tahun. Hmm. Nah, dalam satu rapat panitia, kita bercanda, panitia rapat gitu. Pak Yudi, kita ini akan jadi panitia paling lama. Karena sebelum lunas kita nggak boleh bubar gitu. Ya kan Pak, kan gitu kan. Karena kita harus bagaimana caranya cari dana ngelunasi utang yang hampir 3M itu. Bapak Ibu saudara sekalian, 2 tahun lunas. 2 tahun lunas. Ada aja Pak, ada saja berkat Pak. Belum. Coba bayangkan Pak. 15 tahun selesai dalam 2 tahun. Dan ya disitulah namanya saya pendeta nggak ngerti perbankan. Saya baru tahu kalau ngelunasin cepet tuh dapat penalti rupanya. Iya. Waktu itu saya protes. Namanya orang nggak mudeng. Loh, baik mau lunasin. Suruh bayar lebih. Pak pendeta udah nggak usah banyak ngomong deh. Bapak agak mudeng katanya gitu. Iya Pak. Iya Pak Yulianto. Bapak Ibu saudara sekalian. 2 tahun 3M itu lunas. Ya itu Pak. Mau apa ya? Tipsnya apa? Kerjakan aja bagian kita, Pak. Ya tim doa, seperti biasa itu loh, Pak. Kalau doa syafaat kan, selalu ada yang mendoakan, lalu baru pendeta kan. Itu udah sambil menyapa jemaat, ayo ini cicilannya belum beres. Itu kan kita juga jual kapling-kapling gitu loh, Pak, maksudnya gitu. Ya, yang sudah beli kapling katakanlah beli 1 juta. Kami bayar 3 kali nanti gitu, mengingatkan terus melakukan apa yang yang manusia bisa lakukan. Dan itu tadi Pak, entah dari mana masuk 300 juta, 150 juta, belum 2 tahun lunas Pak Yulian. Dan kami memiliki lahan parkir yang sangat luas saat ini, tepat di belakang gereja. Nah, jadi artinya Bapak Ibu berbicara kebaikan Tuhan, ya memang kadang-kadang misteri ya buat kita. Seperti yang Pak Yulianto tadi katakan, doa-doa kita memang nggak selalu dijawab. Ya iya memang gitu. Tapi kadang-kadang diganti gitu yang lebih baik. Nah, kadang-kadang memang tidak seperti yang kita minta gitu. Bahkan memang nggak diberi apa-apa gitu. Tapi ternyata ditunda aja sih gitu. Jadi ya itulah Pak Yulianto, lakukan saja yang terbaik yang bisa kita lakukan. Sisanya ya urusan Tuhan, karena memang kita nggak tahu jalannya seperti apa. Mungkin itu jawabannya Pak Yulianto. Udah 2 tahun lunas, setannya pergi lagi ya Pak? Oh jelas Pak. Udah 2 tahun lunas, setannya pergi. Iya waktu itu kan posternya kan orang sini gitu. Iya. Paling takut kalau suruh di lahan parkir, bilang nggak apa-apa, bilang dan bener ya nggak ada apa-apa sampai. Iya. Demikian Pak Yulianto. Ya, mujizat itu ya Pak ya. Amin, amin ya. Pak. Terima kasih Pak. Iya Pak.